Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran Ibu Ilmu Pengetahuan Alam, yang mana kita sudah masuk ke bab selanjutnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup, kalian tuh pernah tuh kalau misalkan kalian di pasar, di minimarket, ataupun di parkiran deh, parkiran, pasti dia digolongkan. Contoh di pasar, buah pisang nggak akan disatuin dengan buah duren. Dan buah apel pun tidak akan disatuin dengan buah anggur. Kenapa? Karena itu adalah sejenis yang berbeda. Makanya klasifikasi makhluk hidup yaitu adalah pengkelompokan dari jenis-jenis yang berbeda dari makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasinya itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, kita masuk dulu, kita harus tahu nih, makhluk hidup itu apa? Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Nah, makhluk hidup itu adalah makhluk yang bisa berkembang, bernapas, tumbuh, dan hidup. Namanya juga makhluk hidup. Coba makhluk yang tidak hidup. Makhluk yang tidak hidup sama makhluk yang hidup bedanya apa? Ya, betul. Kalau makhluk yang tidak hidup, dia tidak bisa napas. Kalau makhluk hidup, dia bisa nafas. Bu, pohon mangga, dia makhluk hidup bukan? Dia makhluk hidup karena dia apa? Dia bernapas, dia mengeluarkan oksigen. Nanti kita jelasin ya di situ ya. Lanjut, dari ciri-ciri makhluk hidup itu dibagi ada bernapas, bergerak, membutuhkan nutrisi, ekskresi, tumbuh dan berkembang, reproduksi, peka terhadap rangsang, dan terakhir adaptasi. Oke, selanjutnya yang pertama nih ada yang namanya bernafas. Bernafas ini adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Nih, contoh atau prosesnya. Proses ilmiahnya seperti ini. C6H12O6 ditambah 6O2 akan memproses atau memperoleh 6H2O ditambah 6CO2 dan memerlukan energi. Coba kamu bernapas. Tarik napas dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Dia memerlukan energi. Pernapasan dibagi dua. Ada pernapasan menggunakan oksigen disebut aerob dan ada pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut anaerob. Contohnya yang anaerob itu jamur dan bakteri. Nah, ini ada macam-macam dari makhluk hidup ya, dan sistem pernapasannya. Yang pertama ada cacing. Sistem pernapasan cacing yaitu kulit. Yang kedua ada ikan. Ikan sistem pernapasannya yaitu insan. Yang ketiga adalah serangga. Serangga itu sistem pernapasannya adalah trakea. Selanjutnya ada burung. Burung itu ada dua pernapasannya, yaitu pertama paru-paru dan pundi-pundi udara. Katak. Katak juga ada dua pernapasannya karena dia bisa hidup di dua alam, yaitu ada paru-paru dan kulit. Dan terakhir manusia. Manusia alat pernapasan cuma satu, yaitu paru-paru. Nah, tadi hewan dan manusia, sekarang tumbuhan. Kalau tumbuhan kan dibagi tiga bagiannya. Ada daun, ada batang, ada akar. Nah, daun di sini alat pernapasannya yaitu stomata. Kalau batang, alat pernapasannya yaitu lenticel, dan akar alat pernapasannya itu adalah rambut akar. Oke, ciri yang keduanya itu yaitu bergerak. Bergerak seluruhnya ya, atau gerak aktif ya. Contohnya dia geraknya berpindah tempat. Kalau misalkan kursi digoyangkan, dia juga bergerak, Bu, tapi dia bergeraknya karena digoyangkan, bukan karena diri sendiri. Contohnya lagi nih ya, bergeraknya satu, kaki pada sebagian besar vertebrata. Vertebrata di sini apa sih, Bu? Hewan yang bertulang rusuk belakang. Contohnya hewan-hewan kayak kucing, ayam, kuda. Nah, itu kaki pada sebagian besar vertebrata. Yang kedua adalah sirip pada ikan. Yang ketiga adalah sayap pada burung. Yang keempat adalah kaki semu pada amoeba proteus. Selanjutnya, nih kita lihat nih gambaran nih. Yang pertama ada kaki semu nih, ada kaki semu. Dia biasanya pada jamur. Di sini ada bunga putri malu, daun putri malu yang mana ketika kita sentuh dia akan mengantuk setelah disentuh sama kita.
Oke, nah ada lagi nih bunga matahari. Bunga matahari itu dia akan bergerak atau dia akan mekar sesuai dengan arah mataharinya. Bersinarnya di mana? Contoh, kalau misalkan matahari bersinarnya di barat, berarti si bunga matahari ini akan mekar ke arah barat. Kalau ke arah timur, berarti mekarnya di arah timur. Oke, selanjutnya ciri dari makhluk hidup yaitu membutuhkan nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lainnya. Kita nih ya, kalau nggak makan atau puasa, apa sih yang akan terjadi? Iya betul, lemas. Sama makhluk hidup juga, hewan dan tumbuhan juga. Kalau hewan nih nggak dikasih makan apa? Lemas juga. Tumbuhan kalau nggak dikasih air akan mati. Makanya ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan nutrisi. Kalau tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Kalau tumbuhan, contoh deh, kalau kamu taruh tanaman pohon mangga di pinggir sungai, dia nggak dikasih air pun dia akan berkembang. Kenapa? Karena dia akan menyerap air atau makanan dari dalam tanah dan dia akan memprosesnya sendiri tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu disebut bersifat autotrofik. Ini ada gambarnya nih, beberapa gambar. Oke, lanjut. Nah, di sini nih contoh nih ada proses fotosintesis. Kamu lihat sebelah kirinya di sini adalah sebuah tanaman yang mana tanaman itu membutuhkan air CO2, 6H2O dan CO2 akan mendapatkan klorofil dari sebuah sinar matahari dan akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2 yaitu oksigen. Bu, kenapa pohon pepohonan atau tumbuhan bisa menghasilkan oksigen? Coba deh kamu ke kampung atau ke daerah yang banyak pohonnya, pasti di situ merasakan adem, banyak angin, sejuk. Kenapa? Karena oksigennya sangat banyak dikeluarkan oleh pepohonan. Selanjutnya ciri dari makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui 3 proses nih. Ada proses pernapasan atau respirasi, ada proses dari ekresi, dan ada proses dari defekasi. Proses pernapasan mengeluarkan zat karbon dioksida. Yang tadi kita contohin, yang Ibu contohin, yang kita hirup udara dari hidung, oksigen keluarkan. Nah, hanya itu adalah sebuah zat karbon dioksida dan uap air. Yang kedua itu adalah sistem ekresi. Nah, metabolisme yang mengeluarkan urin. Nah, ini nih ekresi nih, dia yang bekerja mengeluarkan urin bekerja sama dengan ginjal. Yang ketiga adalah defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Feses tahu kan? Tinja-tinja kotoran kita. Oke, selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, sifat pertumbuhan dibagi dua. Ada kuantitatif, ada irreversible. Nah, kuantitatif itu mengandung dari berat, tinggi, besar, volume, dan ukuran. Contohlah kita kalau makan banyak, pasti akan bertambah apa? Berat. Dan akan menambahkan tinggi kita. Sama kayak tumbuhan juga. Tumbuhan juga kalau dikasih air, dikasih udara, dikasih matahari, pasti dia akan tumbuh dan berkembang. Tumbuhnya tingginya akan naik, besarnya akan berubah. Nah, yang kedua adalah irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk sempurna. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau biomasa tubuh yang bersifat tidak dapat kembali atau irreversible. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Adanya perkembangan dapat dilihat dari adanya perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Artinya kuantitatif tuh kalau pertumbuhan itu bisa diukur.
bisa ditimbang atau bisa oh berapa nih panjangnya, tingginya berapa, berat badannya berapa. Kalau perkembangan dia nggak bisa diukur. Contoh sifat, ya, contoh perkembangan tuh, contoh menuju dari dari balita ke anak-anak, anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, itu tidak bisa diubah ke semula atau irreversible. Nah, ini siklus ayam, ada siklus hidup tumbuhan. Hidup ayam kan pertama dari telur ya, telur, dia berubah jadi anak ayam, berubah jadi anak ayam yang sudah besar, lalu menjadi induk ayam. Nah, sama ini juga, pertama dari kecambah, kecambah dari biji, biji jadi kecambah, kecambah mulai mengeluarkan daun, daun mengeluarkan akar, jadilah sebuah tumbuhan. Itu siklus hidup tumbuhan. Nah, ini juga ada nih kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan dari larva. Larva menjadi dari telur, telur menjadi larva, larva menjadi ulat kecil, ulat besar, ulat berubah jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Lalu manusia juga sama, dari dan keluar menjadi bayi, bayi jadi anak balita, balita jadi anak-anak, anak-anak jadi remaja, remaja jadi dewasa dan jadi orang tua. Yang selanjutnya adalah ciri dari makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasi. Contoh nih, kalian sudah dewasa, kalian menikah, tapi kalian tidak bisa memiliki anak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti generasi dari kalian atau keturunan kalian tidak ada. Makanya perlulah ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang biak. Cara berkembang biak itu dibagi dua, ada generatif, ada vegetatif. Kalau generatif itu secara kawin, contohnya hewan. Hewan itu kucing, terus singa, terus buaya, itu secara kawin itu generatif, itu ada induk jantan dan ada induk betina. Kalau vegetatif dia tidak kawin, dia cuma satu aja, dia berkembang biaknya biasanya cara membelah diri, bertunas. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya jamur, fungi yang tidak memerlukan pasangan. Peka terhadap rangsang. Nah, selanjutnya nih ada ciri ke makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang atau disebut dengan iritabilitas. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungannya. Perubahan atau pengaruh dari luar biasanya disebut stimulus atau rangsangan. Reaksi setiap makhluk hidup terhadap stimulus kita disebut dengan respon. Nah, ini nih, ada alat indera hewan. Indera merupakan alat tumbuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indera pada manusia dan hewan antara lain, yang pertama, rangsangan cahaya. Apa coba? Mata. Yang kedua, rangsangan getaran suara. Apa? Telinga. Yang ketiga, rangsangan pada aroma-aroma, bau, yaitu apa? Hidung. Selanjutnya ada rangsangan panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Dari mana? Dari kulit. Terakhir ada rangsangan rasa, pahit, manis, asin, dan tidak enaknya itu dari mana? Dari lidah. Yang terakhir adalah sifat ciri-ciri makhluk hidup, yaitu adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemudian beradaptasi memungkinkan makhluk hidup untuk tetap bertahan dalam kondisi yang berubah. Kalau misalkan penguin kan di daerah dingin ya, dia tinggal di Karawang, bisa nggak? Nggak bisa. Dia perlu adaptasi. Kenapa? Karena daerah suhu tubuhnya itu suhunya selalu dingin, tidak mungkin masuk ke daerah panas yang tropis seperti ini. Nah, adaptasi hewan nih, contoh nih, ada lagi nih, cicak. Adaptasinya apa? Melawan dirinya apa? Dengan cara memutuskan ekor. Nah, kalau kelelawar, nah ibu jarinya ini yang bisa melindungi dirinya. Dan selanjutnya dan lain-lainnya. Adaptasi tumbuhan. Kalau kaktus punya apa? Duri. Dia kalau ada musuh, dia mengeluarkan duri-durinya tajam. Terus ada, nah bunga bangkai ini adaptasinya itu mengeluarkan aroma harum, tapi ternyata dia beracun. Dan tumbuhan lainnya. Tugas dari ibu cukup satu. Tulis di kertas folio
ciri dan penjelasan dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dan penjelasannya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.